Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang ada di rumah masih tetap diberi kesehatan, sehingga pada hari ini dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah, ya. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, hari ini kembali kita melanjutkan materi pembelajaran matematika, masih tentang bilangan berpangkat, ya. Namun sebelum kita melihat tujuan pembelajaran yang saya akan berikan pada hari ini, atau yang kita akan capai pada pembelajaran kali ini, baiklah, saya mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang bilangan berpangkat, ya. Kali ini saya berikan misalnya 5 pangkat 3. Bagaimana bentuk perkalian berulangnya ini? Tentu anak-anak semua sudah tahu di rumah, ya. Yang biasa jawab iya. 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5, ya. Yang mana di sini bilangan pokoknya atau basisnya? Iya, 5. Kemudian pangkatnya berapa? Iya, 3, ya. Kemudian yang kedua, perpangkatan yang basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, misalnya 5 pangkat 3 dan 5 pangkat 6. Jadi masing-masing bilangan pokok 5. Kemudian sifat perkalian pada perpangkatan. Ini juga pada pertemuan sebelumnya sudah diberikan. Itu kalau misalnya dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, kalau dikalikan itu maka pangkatnya ditambah. Kemudian sifat pemangkatan pada perpangkatan, misalnya bilangan perpangkat dipangkatkan, maka itu pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N, iya. Baiklah anak-anakku semua yang ada di rumah, untuk pembelajaran kali ini, jadi kita masih di operasi, sifat-sifat operasi pada perpangkatan, dengan tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama, menemukan dan menggunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan yang basisnya sama. Jadi operasi pembagian. Kalau sebelumnya itu operasi perkalian dan operasi pemangkatan. Kemudian yang kedua adalah sifat perpangkatan pada pecahan. Iya. Kita melihat tujuan pembelajaran yang pertama, bagaimana sifat operasi pembagian pada perpangkatan. Mari kita lihat tabel berikut. Iya. Misalnya contoh nomor 1, 7 pangkat 5 per 7 pangkat 3, ya, atau biasa dibaca 7 pangkat 5 bagi 7 pangkat 3. Kalau kita melihat ini, maka bentuk perkalian berulang dari 7 pangkat 5 itu 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kalau 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7, ya. Per berarti ini terbagi, jadi tinggal 7 kali 7 per 1, iya. Itu hasilnya, ya. Bagaimana bentuk perpangkatannya ini? Ada yang bisa jawab? 7 kali 7, iya, 7 pangkat 2. Kesimpulannya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Iya, 7 pangkat 5 per 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 2. Ya, berikut
kita lihat yang kedua, contoh yang kedua dengan cara yang sama. Nah, misalnya ini 9 pangkat 7 per 9 pangkat 4. Jadi kembali kita lihat perkalian berulang dari 9 pangkat 7 dan 9 pangkat 4. Bagaimana? Iya, seperti ini. Bentuk perpangkatannya gimana? Iya, 9 pangkat 3. Jadi kesimpulannya adalah, bisa dijawab anak-anakku? Iya, 9 pangkat 7 per 9 pangkat 4 sama dengan 9 pangkat 3. Dari dua contoh yang saya berikan ini, kira-kira bentuk umumnya bagaimana? Jadi kalau misalnya basisnya diganti dengan A, jadi kalau misalnya ini tadi 7 diganti dengan A, kemudian pangkatnya masing-masing diganti dengan M dan N. Jadi misalnya ini 5 diganti dengan M, ini 3-nya diganti dengan M. Apa yang bisa anak-anakku simpulkan? Ini juga misalnya ini 9, ini diganti dengan A, ini M, ini N. Nah, kita lihat ya, ini 5, 3, 7, 4 menjadi 7 pangkat 2, 9 pangkat 3. Kira-kira bagaimana antara pangkat pembilang dengan penyebut? Ada yang bisa jawab? Iya, jadi kalau kita lihat, ini diperoleh dari 5 kurang 3, ini diperoleh dari 7 kurang 3. Jadi kesimpulannya adalah A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Iya. Jadi dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, kalau dibagi maka pangkatnya diperkurangkan. Atau pembagian dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, itu pangkatnya dikurang. Kita mencoba. Ya. Soal nomor 1. Jadi di sini ada 2 soal. Coba anak-anakku lihat. Ya. Kira-kira ada yang bisa jawab ini nomor 1? 10 pangkat 8 per 10 pangkat 3. Hasilnya? Iya, langsung 10 pangkat 5. Iya, langsung 8 kurang 3. Nah, kalau ini yang nomor 2, bagaimana sederhananya? Kalau ini bilangan pokoknya berapa? Ya, negatif 3. Jadi bilangan pokoknya negatif 3 atau basisnya negatif 3. Pangkatnya 12 dan 7. Bagaimana sederhananya? Iya, negatif 3 pangkat 5. Saya kira dari 2 contoh yang anak-anakku lihat ini tidak ada masalah ya. Kita lihat, kita lanjut di tujuan pembelajaran yang kedua. Bagaimana sifat perpangkatan pada pecahan? Ya, kembali kita lihat tabel. Ya, misalnya tadi ini, ya, jadi pecahan 2/3 pangkat 3. Ya, kalau kembali di bentuk perkalian berulangnya, berarti ini 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Ini bisa ditulis menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang ini lihat ya. Ini ya. Ini berapa kali ini dan seterusnya. Nah, ini. Jadi bisa ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau 2/3 pangkat 3 itu sama dengan ya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2.
Sekarang dengan cara yang sama kita lihat nomor 2. Bagaimana? Iya, negatif 4/5 pangkat 3. Tentu kalau kita lihat ini sama ini ya. Nah, jadi di sini sama negatif 4/5. Iya. Iya. Dikali negatif 4/5 dikali ya sama negatif 4/5 ya. Jadi sama hasilnya. Jadi di sini negatif 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Ya, saya kira sama ini dengan ini kesimpulan. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan kalau bilangan pecahan dipangkatkan? Itu hasilnya adalah, kalau misalnya bentuk umumnya A per B, pangkatnya M, maka hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Itu ya. Nah, saya kira itu dari dua tujuan pembelajaran yang kita mau capai pada hari ini. Saya kira sudah cukup jelas. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya berikan tugas kembali untuk diselesaikan di rumah ya, dengan catatan bahwa materi ini mulai dari awal sampai dengan penyelesaian tugasnya tolong dicatat di buku catatannya ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa dikonsultasikan melalui grup WA. Jadi kehadiran anak-anakku pada pertemuan kali ini itu saya bisa melihat dari catatan dan tugas yang dikirim melalui grup WA. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Mudah-mudahan kembali semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.